Ternyata Indonesia dan timnas Jepang mendapatkan hadiah uang tunai yang sama walaupun pencapaian berbeda. Berikut 4 kategori pembagian hadiah Piala Asia 2024. Pemain keturunan Indonesia Tommy ST Jago apakah bisa menjadi kandidat pemain naturalisasi selanjutnya? Pemain keturunan Indonesia Miliano Jonathan bermain impresif di klub Liga 1 Belanda di usia muda. Mohon subscribe dulu agar kamu tahu jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Sebelum laga final Piala Asia yang mempertemukan tim tuan rumah Qatar versus Yordania, akan kita ulas juga hadiah uang tunai yang akan didapat. Hadiah uang tunai skuad timnas Indonesia yang finish di 16 besar Piala Asia tak jauh berbeda dengan hadiah timnas Jepang yang mencapai babak 8 besar Piala Asia. Diketahui keseluruhan total hadiah uang tunai mencapai 14,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 230 miliar rupiah. Pembagian hadiah uang tunai meliputi 4 kategori, yaitu untuk tim juara, runner-up, 2 semifinalis yang kalah dan setiap peserta turnamen. Skuad timnas Indonesia masuk dalam kategori setiap tim peserta turnamen, tim yang gugur di fase grup, tim yang lolos 16 besar dan 8 besar dikenakan mendapatkan hadiah uang tunai yang sama, yaitu setiap tim di kategori ini mendapatkan 200.000 dolar AS atau setara 3,1 miliar rupiah. Jadi walaupun pencapaian akhir berbeda, tapi dapat hadiah uang tunai sama dalam kategori keempat ini. Wah, berarti timnas Vietnam dan Jepang dapat hadiah sama ya, walaupun pencapaian keduanya berbeda. Dan untuk pembagian hadiah uang tunai kategori ketiga untuk 2 tim semifinalis yang kalah saja. Masing-masing yang kalah di semifinal akan mendapatkan 1 juta dolar AS atau setara 15,5 miliar rupiah. Hadiah ini akan diberikan kepada timnas Iran dan timnas Korea Selatan. Lalu hadiah uang tunai untuk kategori kedua yaitu untuk runner-up atau juara 2. Juara 2 akan mendapatkan 3 juta dolar AS atau setara dengan 46,6 miliar rupiah yang akan diberikan kepada tim yang kalah di final Piala Asia antara Qatar versus Yordania. Dan kategori ke-1 hadiah untuk tim juara senilai 5 juta dolar AS atau setara jumlah 77,7 miliar rupiah. Diberikan bagi pemenang antara Qatar versus Yordania. Keduanya akan mulai bertanding pada hari Sabtu 10 Februari 2024 di partai final. Pemain keturunan Indonesia Tommy ST Jago apakah bisa menjadi kandidat pemain naturalisasi selanjutnya? Tommy ST Jago adalah pemain Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao. Nama Jago tentu tak asing lagi dari telinga kita yang artinya hebat, tangguh, kuat, juara, ataupun arti luar biasa dalam bidangnya. Tommy diketahui saat ini bermain untuk klub Willem II di Liga 2 Belanda. Padahal sempat dirinya bermain di FC Utrecht Utama di Liga 1 Belanda pada 2022. Menarik diulas karena sang pemain merupakan pemain bagus di Liga 2 Belanda sebagai bek tengah sama seperti Jordi Amat. Kesamaan itu dilihat dari kuatnya penjagaan lini belakang dan memiliki akurasi umpan seperti Jordi. Hingga sekarang entah apakah sang pemain pernah dilirik Shin Tae-yong apa belum. Karena memang jika pemain ini bagus dan memiliki tubuh kekar yang cocok dinaturalisasi bagian dari skuad timnas Indonesia nanti. Pemain keturunan Indonesia Miliano Jonathan bermain impresif di klub Liga 1 Belanda di usia muda. Nama Milioni Jonathan sendiri pernah terdengar publik sepak bola pada 2023 lalu. Karena sang pemain pernah diminta untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U20 untuk kejuaraan Piala Dunia U20 2023 yang tak jadi dilakukan di Indonesia silam. Selaku induk sepak bola Indonesia saat itu hanya baru menaturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia saja, yakni Ivar, Rafael, dan Justin Hubner. Lalu pria yang satu ini apakah menjadi gilirannya Shin Tae-yong untuk meminangnya? Ya, bisa jadi harapan besar. Apalagi baru-baru ini pelatih asal Korea itu akan mencari lagi pemain keturunan Indonesia di Belanda dan negara lain untuk mengisi posisi depan yang matang untuk bisa mencetak gol. Perlu diketahui, Miliano Jonathan merupakan pemain kelahiran 2004 di kota Arnhem, Belanda. Dirinya mempunyai darah Indonesia didapatkan dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Miliano sendiri sejak kecil sudah bermain bola di kota kelahirannya. Mulai dari klub Vitesse kelompok umur dari U18, U21, dan tim Vitesse senior yang berkompetisi saat ini di Liga Utama Belanda. Miliano Jonathan kini sudah mengumpulkan sebanyak 6 pertandingan di Liga Utama Belanda bersama Vitesse musim ini. Di usia 19 tahun ini sangat cocok jika ia bisa berseragam timnas Indonesia di usia muda. Kontraknya bersama klub Vitesse sampai 2025 menjadi tolak ukur di kemudian
nanti ia bisa dikontrak klub dari liga-liga besar. Pasalnya, ia pernah mendapatkan tawaran dari berbagai klub Eropa seperti Benfica, Leicester City hingga Borussia Mönchengladbach. Adapun posisi winger di timnas saat ini, apakah timnas Indonesia masih butuh sosok Mediano Jonathan yang juga di posisi yang sama untuk mengisi winger tim nasional?